Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ahmad Supriyadi, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam kesempatan kali ini, kita akan melakukan pasca observasi. Karena kemarin sudah kita melakukan yang namanya pra-observasi dan observasi, di mana saya mengobservasi rekan sejawat atau rekan guru di sini. Mungkin Bu Atun bilang memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Atun, guru kelas 1 di SDN 1 Pelita. Baik, dalam kegiatan supervisi akademik ini, dalam pasca observasi, kebetulan kita juga ditemani oleh pengajar praktik. Mungkin Bunda langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya pengajar praktek dari Pak Supriyadi yang saat ini beliau mengajar di SDN 1. Nama saya Siti Marwana. Ya. Baik, langsung saja untuk kegiatan pasca observasi dalam proses supervisi akademik. Bu Atun, bagaimana kabarnya? Masih semangat? Alhamdulillah. Coba kita menghadap kamera mengatakan Tetap semangat. semangat belajar ya. Semangat apa? Semangat belajar ya? Pagi. Ya, semangat pagi boleh. Ya, semangat pagi ya. Baik, Bu Atun, 1, 2, 3. Semangat pagi. Ya. Baik, Bu Atun, kemarin kan kita sudah melakukan pasca observasi, di mana pra-observasi, mohon maaf, di mana kemarin dalam pra-observasi adapun tujuan pembelajaran yang Bu Atun mau capai yaitu adalah meningkatkan kemampuan siswa baik dari sisi mengamati, mendengar, berbicara dan bercerita ya. Nah, kemudian area pengembangannya di sini Bu Atun ingin mengembangkan kemampuan komunikasi dan tentunya keaktifan peserta didik atau siswa ya. Dan adapun strategi yang dipersiapkan adalah metode adapta dan menerapkan pembelajaran PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan ya. Strateginya juga media dan lain-lain. Nah, dalam proses observasi kemarin Bu Atun, ini ada catatan terkait dengan observasi pada saat proses kegiatan belajar mengajar di kelas ya. Pertama, hasil observasi dari aspek mengamati sudah terlihat berdasarkan lembar observasi. Namun catatannya di sana ada beberapa siswa yang terlihat belum fokus. Itu permasalahan mungkin ya yang perlu nanti akan kita gali bersama. Kemudian yang kedua adalah aspek mendengar. Nah, tentunya dengan kelas rendah dengan masa main, ini juga perlu mungkin memberikan treatment khusus ya berdasarkan catatan ini. Kemudian berbicara, mungkin perlu melakukan bimbingan ya. Kemudian bercerita, ini melihat dalam proses pembelajaran itu tidak semua anak mendapatkan kesempatan untuk maju ke depan ya. Nah, itu adalah hasil observasi pada saat proses kegiatan belajar mengajar ya. Sekarang berdasarkan kegiatan yang sudah kita lakukan dari Bu Atun sendiri, apa yang Bu Atun ingin tingkatkan lagi dalam proses pembelajaran kelas? Sebenarnya sesuai dengan tujuan yang ingin saya capai, saya itu ingin meningkatkan bagaimana anak itu bisa berkomunikasi secara aktif, baik itu dengan teman sejawat atau dengan gurunya sendiri. Karena dari sekian jumlah peserta didik saya masih ada yang kurang percaya diri dalam bertanya atau bercerita tentang pengalamannya, walaupun itu pengalamannya sehari-hari. Ya, rasa percaya dirinya yang kurang. Berarti tujuan percakapan kita kali ini Bu Atun ingin meningkatkan kemampuan komunikasi anak ya, sesuai dengan ini ya, kemampuan komunikasi, kemudian percaya diri anak ya. Iya, percaya diri yang kurang. Apa yang menyebabkan kemampuan komunikasi anak dan percaya diri anak ini masih kurang? Masalahnya di mana? Mungkin dalam hal ini bisa saya di teks siswa itu bahasa sehari-hari ya, bahasa sehari-hari kayak di
dia pergunakan bahasa ibu di sini rata-rata mungkin anak-anak yang dari BTN yang penggunaan bahasa sehari-harinya itu menggunakan bahasa Indonesia. Saat kita bertanya mungkin dia agak mengerti, bisa mengerti, tapi yang masih menggunakan bahasa Sasak itu yang sulit sekali mengerti maksud pertanyaan yang disampaikan. Berarti permasalahannya adalah sebagian anak masih menggunakan bahasa ibu dan Iya. belum terlalu mahir atau cakap berbahasa Indonesia ya. Jadi itu salah satu tantangan atau masalah Iya, yang dihadapi oleh Bu Atun ya. Bukan begitu Bu Atun? iya di khususnya di kelas saya. Silahkan Bu Atun diminum dulu supaya lebih rileks. Terima kasih. Nah, sekarang kan Bu Atun sudah menemukan masalah. Apa rencana Bu Atun untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Bu Atun tersebut dalam meningkatkan komunikasi, khususnya komunikasi dan rasa percaya diri anak? Rencananya sih untuk pembelajaran selanjutnya supaya pembelajaran itu bisa dikatakan baik di dalam kelas itu saya akan memaksimalkan penggunaan ya LCD proyektor lah untuk membuat suasana kelas semakin hidup dan semakin menyenangkan. Jadi Bu Atun akan lebih meningkatkan dari sisi penggunaan media ya. Penggunaan media. Apakah ada misalkan pekan yang bisa diajak untuk membantu Bu Atun untuk bekerja sama? Tentu untuk rekan-rekan semuanya di SD 1 Beleke ini sudah mahir sekali dalam hal IT, khususnya JGB sendiri Pak Adi yang kebetulan menjadi tetangga sebelah kelas ya, tentunya Pak Adi lah yang akan saya jadikan rekan untuk dimintai tolong. Siap Bu Atun. Untuk kemajuan sekolah apapun kita bisa kolaborasi Bu Atun Oke, ya. siap. Nanti Bu Atun bisa bekerja sama ya, mungkin bisa dengan saya nanti dan dengan teman-teman guru yang lain ya. Kemudian kapan Bu Atun akan realisasikan istilahnya penggunaan media ini atau mulai terapkan di pembelajaran kelas wali kelas sendiri? Ya di semester pertama itu kan sebenarnya sudah kita pakai IT. Ya seperti kemarin kan yang Pak Guru share ke kami ini yang imbas dari CGP model kuis kan? Khusus model kertas. Kuisis model kertas sama kuisis yang lewat WA itu kan, itu terima kasih banyak, itu sudah saya terapkan. Dan selanjutnya untuk penggunaan LCD ya mungkin secepatnya. Masih penggunaan LCD ya. Jadi Setiapnya saudara ya, juga membantu. berarti langsung mungkin dari sisi perencanaan mungkin bisa langsung diterapkan mungkin minggu-minggu ini, bukan gitu Bu Atun ya? Iya. Baik. Terakhir Bu Atun, jadi kalau bisa terakhir Bu Atun mungkin kalau bisa saya simpulkan, jadi dari tujuan percakapan kita ini di mana Bu Atun akan mengembangkan komunikasi siswa dan rasa percaya diri siswa, dan tentunya juga meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan yang berpihak kepada murid ya. Tadi Bu Atun sudah menjelaskan masalahnya, yaitu karena banyak di antara peserta didik masih menggunakan bahasa ibu ya, jadi agak rendah di tingkat komunikasi pada saat menggunakan bahasa Indonesia ya. Kemudian rencana aksinya Bu Atun akan coba menggunakan media-media seperti proyektor, media pembelajaran yang lain yang menunjang nantinya tercapainya pembelajaran yang menyenangkan dan mampu meningkatkan kompetensi siswa dari sisi komunikasi ya, yang akan dilaksanakan minggu depan. Dan sekali lagi saya tekankan di sini Bu Atun siap mendukung Bu Atun untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Siap. Gimana perasaannya Bu Atun setelah di coaching? Menurut Bu Atun setelah di coaching ini perasaan Bu Atun seperti apa? Bisa dijelaskan mungkin di kamera? Tadinya sih perasaannya tegang ya, karena kalau untuk melihat Pak Adi janda, tapi ini tapi setelah duduk santai begini perasaan tegang itu hilang, jadi berubah jadi perasaan santai dan menyenangkan. Tapi ada manfaat ya
dalam pertemuan kita ini ya, buat rasakan ya. Khususnya untuk saya, mudah-mudahan di angkatan berikutnya kalau ada CGP ya bisa lolos, itu harapannya. Wah, semangat buat Bu Atun. Baik, itulah proses pasca observasi kegiatan supervisi akademik bersama rekan sejawat, yaitu Bu Sriatun, guru SDN 1 Beleke, khususnya yang memegang kelas 1. Nah, mungkin itu saja Bu Atun ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan dan atas kerjasamanya. Mungkin langsung saja kita mendengar mungkin terkait refleksi proses coaching yang saya lakukan bersama rekan sejawat dari Ibu pengajar praktik, yakni Bu Siti Marwana. Silakan Bu. Terima kasih. Jadi selama saya mengamati ya proses dari awal sampai akhir proses kualitas kegiatan coaching menggunakan teknik kita itu sudah masuk semua dari tahapan awal sampai akhir, sudah tampak semua. Jadi mulai dari permasalahan apa yang dialami oleh Atun, strategi apa yang digunakan, terus manfaat apa yang akan diperoleh, siapa saja rekan guru yang akan dilibatkan, dan waktunya kapan yang waktu kapan strategi ini akan dilakukan juga sudah jelas gitu. Jadi semua tahapan kita itu sudah tergambar dari awal sampai akhir. Nah, namun ada beberapa hal mungkin yang perlu kita refleksikan ya Pak Adi ya. Siap. Pelaksanaan itu. Sekarang saya lebih kepada Pak Adi. Selama proses coaching tadi itu gimana menurut Pak Adi perasaannya? Apa mungkin untuk menggali permasalahan itu sulitkah menggunakan kalimat pemantik, menyusun kalimat pemantiknya, atau bagaimana Pak Adi? Udah, sejujurnya untuk diri saya, refleksi dalam proses pelaksanaan coaching ini memang saya masih belajar dan berusaha untuk meningkatkan diri dari sisi bagaimana menggali lebih dalam terkait tentang permasalahan yang dialami oleh coach saya ini. Yang pertama, dan kedua memang ya karena apa ya, mungkin ini belum terbiasa saja, apalagi dengan situasi on kamera dan lain sebagainya. Itu cukup mempengaruhi psikologis lah seperti itu Bunda ya. Jadi akan merasakan sangat berbeda kalau tidak ada kamera, Ya, biasanya lebih ngalir ya, lebih ngalir, lebih rileksnya kelihatan. Jadi mungkin menurut penilaian saya sendiri, tabir saya mungkin dari proses coaching yang tadi terkesannya buru-buru, tidak mengikuti flow atau alurnya. Nah, mungkin ya kedepannya saya akan coba memperbaiki dan terus memperbaiki terkait tentang kekurangan dalam proses coaching. Artinya dari sudah titik inti dari proses coaching itu kan sudah pegang ya. Ya, apa sih yang harus dilakukan, pertanyaan apa sih yang harus dilontarkan, itu sebenarnya sudah ada di kepala. Bukan mungkin karena tadi ada perjalanan sedikit, ada saya sebagai pemberi yang membuat itu mungkin ada sedikit. Benar. Tapi pada prinsipnya semuanya sudah berjalan dengan step. Nah, menurut Pak Adi, tadi Pak Adi bilang kan ada hal yang perlu ditingkatkan nih. Ya. Mungkin karena tadi merasa terburu-buru, terus ada tegangnya. Apa sih strategi yang akan kami lakukan biar nggak itu terulang kembali? Ya. Mungkin untuk itu mungkin saya butuh mungkin biar lebih tertata. Saya perlu menulis pertanyaan-pertanyaan, menulis pertanyaan, kemudian tentunya melakukan mindfulness terhadap diri saya sendiri untuk mengatur emosi supaya, karena dalam proses coaching ini selalu ingin memberikan solusi-solusi, padahal dalam teknik coaching kan solusi itu muncul dari coaching itu sendiri. Itu mungkin yang perlu saya tingkatkan deh, membuat tulisan-tulisan dulu istilahnya dari apa yang menjadi apa yang menjadi tujuan percakapan kita, itu bukan. Jadi di sini lebih kepada bagaimana mempersiapkan diri secara psikis. Ya, psikis benar. Psikis Pak Adi sendiri. Ya. Karena saya yakin kalau fisiknya sudah bagus, tapi psikisnya itu yang akan sangat berpengaruh kepada Iya, benar, psikis benar. Jadi tadi juga Pak Adi bilang, saya perlu mengadakan mindfulness
untuk lebih memaksimalkan. Saya sangat setuju dan itu memang sangat kita butuhkan untuk kita lebih terasa lebih. Nah di sini yang ini saya juga ingin lebih gali tentang bagaimana sih Pak Adi agar tetap mampu gitu ya pada saat di depan coachingnya ini mampu Pak Adi menghadirkan diri secara maksimal. Karena kan kita tidak boleh memberikan solusi, tapi bagaimana sekarang Pak Adi mempersiapkan diri biar mampu memaksimalkan diri untuk tampil di depan Ya, mungkin salah satu caranya sesuai dengan yang ada di modul yang kita pelajari yang penggerak itu sebenarnya melakukan eye contact, artinya supaya hadirkan kesadaran penuh lah itu. Kemudian menjadi pendengar yang aktif, artinya bagaimana di setiap ungkapan dan pemaparan coaching itu bisa menjadi inti dari apa yang harus ditanyakan untuk menggali lebih dalam terkait tentang permasalahan dan memunculkan solusi dari coaching itu sendiri. Jadi menjadi pendengar yang aktif itu salah satunya. Pendengar yang aktif dari luar daripada coaching. Nah, untuk terakhir Pak Adi nih, Ya. terakhir ya, untuk coaching berikutnya apa yang menurut Pak Adi perlu dipertahankan? Untuk coaching berikutnya yang perlu dipertahankan adalah mungkin dengan membuat rasa nyaman. Jadi seperti bahasanya Bu Atun, kalau dengan Pak Adi sudah merasa nyaman, mungkin dengan kepribadian yang seperti ini mungkin itu perlu tetap dipertahankan. Kemudian bahasa-bahasa yang sederhana mungkin tidak terlalu formal, jadinya bersifat istilahnya yang santai, yang dipertahankan, dan kehadiran penuh istilahnya tadi sudah melakukan kontak mata dan lain sebagainya. Kalau pada saat ada orang lain nih, Ya. saya misalnya ya kan orang luar yang tidak biasa melakukan ini dengan Pak Adi, oke kalau pada saat kita santai-santai biasa mengalir kan, tapi pada saat ada orang lain yang ada di situ, apa yang akan dilakukan ya. Mungkin saya akan coba mencairkan suasana dengan melakukan mindfulness itu dengan obrolan-obrolan santai sehingga lawan bicara juga santai, saya juga santai sehingga terjalin komunikasi yang lebih baik pada proses coaching nanti. Jadi membuat suasana senyaman mungkin. Senyaman mungkin, benar, senyaman mungkin. Itu yang ya. Terima kasih Pak Adi. Jadi sudah sangat luar biasa proses coaching kita hari ini. Jadi walaupun saya tidak ikut pada saat observasi, tapi saya bisa menangkap alur dari awal sampai dengan kita melakukan pasca observasi. Jadi selamat juga buat Bunda. Semoga ke depan ini jadi pengalaman yang membuat kita bisa lebih mudah pada saat bisa jadi. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Dan selamat juga untuk Pak Adi. Semangat Pak Adi tetap. Siap, semangat. Dan ini harus tetap dilanjutkan proses Iya, coaching ya. siap. Untuk Pak Atun, tapi untuk rekan-rekan juga yang bisa kepada siswa juga, dan kepada rekan-rekan yang lain juga. Walaupun kita tidak perlu saya coaching Anda hari ini, walaupun tidak seperti itu, tapi biasanya dia akan mengalir kalau biasanya. Itu saja mungkin yang Baik. refleksi kita hari ini. Khusus dari saya sendiri selaku CGP berterima kasih sekali atas luangan waktu Bunda sebagai pengajar praktik, dan untuk rekan guru saya yang paling hebat ini Bu Seriatun, guru SD 1 Beleke, wali kelas 1B. Terima kasih sekali atas kesempatannya memberikan saya pembelajaran terkait proses coaching yang dilakukan di modul 2.3. Baik, guru-guru hebat yang ada di sana, kita akhiri proses coaching hari ini dalam kegiatan supervisi akademik. Semoga video ini bermanfaat untuk semua guru yang menonton video proses coaching modul 2.3. Baik Bapak, Ibu, mari kita menghadap kamera mengatakan selamat apa? Salam Merdeka Belajar, ya. 1, 2, 3. Salam Merdeka Belajar.